Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Wawasan Nusantara. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Dea Julia Putri. Saya di sini sebagai moderator. Dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Penyaji pertama yaitu Alhimah Wardatu Unsa. Penyaji kedua yaitu Muhammad Khairul Anam. Penyaji ketiga yaitu Elistin Anggraini. Dan penyaji terakhir yaitu Maria Lestari. Langsung saja ke penyaji pertama. Untuk Alhimah Wardatu Unsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Langsung saja ke materi, yaitu pertama pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari 3 kata dalam bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Apabila diartikan satu persatu, yaitu wawas berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Kata nusa berarti kepulauan atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara yaitu berarti di antara 2 samudra dan 2 benua. Dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Adapun pengertian wawasan Nusantara berdasarkan dokumen kenegaraan dan pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut TAP MPR tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun pengertian menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998 yang berbunyi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan aspek kehidupan yang beragam. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur pokok dalam wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, dan yang ketiga tata laku atau konduk. Yang pertama ada wadah atau kontur, yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Selanjutnya yang kedua ada isi atau konten. Isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu ada realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, lalu ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang terakhir yaitu ada tata laku atau konduk. Tata laku dalam wawasan Nusantara merupakan dasar interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Lalu ada tata laku lahiriah, tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, tulang punggung berdirinya negara Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Tulang punggung ini hanya mampu berdiri dengan baik jika dibalut dalam toleransi, kesatuan, dan saling membantu. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang bangsanya sendiri. Dengan memahami wawasan Nusantara ini dengan baik, diharapkan cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia ini
secara keseluruhan diorientasikan pada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan bangsa dan negara itu tentu saja adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Alhima Wardatu Unsa telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Khairul Anam. Kepada Muhammad Khairul Anam, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek wawasan Nusantara. 1. Aspek falsafah Pancasila. Pengembangan wawasan Nusantara diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Hak asasi manusia seperti hak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Mengutamakan kepentingan masyarakat dari individu dan golongan. Pengembalian keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 2. Aspek wilayah Nusantara. Letak geografis Indonesia merupakan anugerah meliputi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya. 3. Aspek sosial budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberadaan tersebut mengandung potensi konflik sosial yang besar jika tidak diatur dengan baik. Yang keempat yaitu aspek sejarah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan proses panjang yang mengorbankan jiwa raga. Pemahaman ini harus diberikan kepada seluruh warga negara agar perpecahan tidak terjadi dan bangsa Indonesia tetap bertahan serta menjaga keutuhan wilayah. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah atau geografi. A. Kepulauan Indonesia. Bagian wilayah Indisi arsipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederland Oost-Indische Archipelago. Itu wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Konsep tentang wilayah lautan. Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut. A. Yaitu Red Nullius menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki. B. Red Simunis mengatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. 1. Geopolitik. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. 2. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. 3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. A. Sejak tanggal 7 bulan 8 1945 sampai 13 bulan 12 1957. Pada masa tersebut, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat itu. B. Deklarasi Juanda. Tanggal 13 bulan 12 1957 sampai tanggal 17 bulan 2 tahun 1969. 1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 2. Penentuan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. 3. Pengaturan lalu lintas damai, pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
C. Dari tanggal 17 bulan 2 1969, Deklarasi Landasan Kontingen sampai sekarang. Deklarasi tentang landasan kontingen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah. Di samping itu dipandang pula sebagai upaya perwujudan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. 1. Segala sumber kekayaan alam terdapat pada landasan kontingen Indonesia adalah milik eksekutif negara Indonesia. 2. Pemerintahan Indonesia bersedia menyelenggarakan sosial garis batasan landasan kontingen dengan negara-negara tetangga. 3. Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontingen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau luar Indonesia dengan negara tetangga. 4. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landasan kontingen Indonesia maupun udara di atasnya. D. Zona ekonomi eksekutif atau ZEE. Pengumuman pemerintahan tentang zona ekonomi eksekutif terjadi pada tanggal 21 Maret 1980. Batas ZEE selebar 200 mil yang dihitung dari garis laut wilayah Indonesia. Alasan yang mendorong yaitu 1. Persediaan ikan semakin terbatas. 2. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. 3. ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan moderator. Kepada Muhammad Khairul Anam telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Elistin Anggraini. Kepada Elistin Anggraini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang asas wawasan Nusantara dan arah pandang wawasan Nusantara. Yang pertama, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Yang pertama ada kepentingan yang sama, maksudnya adalah kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara ini. Yang kedua ada keadilan, maksudnya adalah distribusi kekayaan dan hasil yang proporsional. Yang ketiga ada kejujuran, maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara kata dengan tindakan. Yang keempat ada solidaritas, maksudnya adalah bagaimana seluruh elemen negara dapat saling berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Yang kelima ada kerjasama, maksudnya adalah bekerja sama secara strategis maupun statis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Yang keenam ada kesetiaan, maksudnya adalah loyalitas dari warga negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan nasional yang dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Yang selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara. Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, konstelasiografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan keluar. Yang pertama ada arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan, kesatuan, segenap kehidupan nasional, baik aspek ilmiah maupun aspek sosial. Yang kedua ada arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia dan serba berubah maupun dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
Baik, itu saja yang dapat saya. Terima kasih kepada Elistin Anggraini telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maria Lestari. Kepada Maria Lestari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang terakhir, yaitu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara dan implementasi wawasan Nusantara. Pertama yang akan saya jelaskan adalah fungsi wawasan Nusantara. Terdapat 4 fungsi utama dalam wawasan Nusantara di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial, kemasyarakatan, dan ketahanan wilayah. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam perekonomian sosial, budaya, dan aspek Hankam. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan geopolitik dan geostrategi regional, serta upaya Hankam dan lainnya. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Artinya, wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. Berikutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara yang pertama, menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang kedua, menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan masyarakat, aspek alamiah maupun aspek sosial. Materi yang berikutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik hingga ekonomi. Berikut ada 3 implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, bidang politik. Dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua ada bidang ekonomi. Implementasi bidang ekonomi memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang ketiga ada bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yakni saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.